Halo, saya Super Marifin dan video ini bukanlah clickbait, tapi kalian benar-benar bisa menghasilkan jutaan rupiah di rumah dengan membuka jasa cetak foto secara online. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian ingin membeli poster-poster keluaran dari Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe, silakan kunjungi Epicenter Store ID, ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Di tengah situasi sulit saat ini, memang kita ini harus putar cara supaya bisa membuat dapur kita tetap ngebul. Nah, di video ini nih, saya akan membagikan kalian sebuah cara bagaimana bisa menghasilkan jutaan rupiah di rumah hanya dengan mengandalkan komputer atau laptop dan juga sebuah printer. Di sini juga akan saya kupas tuntas bagaimana cara nanti kalian menjual jasa kalian ataupun harganya itu harus patok kalian berapa, dan juga perhitungan dari omset dan keuntungan yang akan kalian dapatkan dari jenis usaha ini. Coba kalian tanyakan alasannya kenapa kalian harus membuka usaha cetak foto online ini. Menurut saya, usaha cetak foto secara online ini bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari ibu rumah tangga atau pegawai kantoran dan juga orang yang memang sibuk sehari-hari tapi tetap bisa melakukan bisnis ini di rumahnya. Karena kan bisnis ini tidak harus orang datang ke rumah terus ditungguin dan segala macam, bisa menggunakan online baik secara transaksi ataupun secara pengiriman filenya. Dan juga dengan pengalaman 10 tahun di bisnis ini, menurut saya sih ya masih terbuka lebar kesempatan dan pasar-pasarnya tergantung di lokasi kalian berada saat ini. Selain itu juga dengan profit margin yang cukup lumayan besar, 30 ke 70, 30 modalnya 70 keuntungannya, ini memang cukup menggiurkan. Tapi perlu diingat bahwa membuka cetak foto online ini butuhlah sedikit keahlian di bidang editing. Kalian tidak hanya bisa asal cetak aja gitu, karena kan kalau konsumennya memberikan foto yang kurang bagus, kurang terang, misalkan kalian harus bisa meningkatkan cahayanya supaya nanti pasti cetaknya tidak terlalu gelap. Nah, kalau misalkan kalian sudah merasa alasan itu udah cukup untuk membuka usaha ini, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang potensinya seperti apa sih usaha cetak foto ini. Usaha cetak foto online ini tidak hanya membuat kalian ini mendapatkan uang dari cetak foto secara online, tapi juga kesempatan ini terbuka untuk membuka jasa cetak undangan online, jasa cetak Polaroid online, cetak stiker online, atau juga cetak buku angkatan seperti begini. Ini saya semuanya cetak di rumah sendiri dan nanti akan saya share di video yang berbeda mungkin ya. Karena kalau untuk foto ini kita akan basicnya dulu, bagaimana caranya menghasilkan jutaan rupiah dengan jasa cetak foto secara online di rumah kalian. Sekarang kita lanjut lagi kepada alat apa aja yang dibutuhkan. Sebetulnya alatnya itu simple, satu printer, yang kedua adalah komputer dan laptop. Itu dua-duanya sangat penting, tidak bisa hanya menggunakan printer dan handphone. Bagaimana kalau handphone saya nggak punya komputer atau beli? Mau nggak mau kalian harus beli, karena sepengetahuan saya ya, untuk handphone ini kebanyakan dari mereka untuk aplikasi editingnya itu ditujukan untuk keperluan media sosial atau untuk digital platform, bukan untuk keperluan cetak. Karena cetak itu biasanya kan ada ukurannya cm dan juga resolusinya berapa pixel per inch kan. Jadi sebaiknya kalau misalkan kalian tidak punya komputer atau laptop, ya mau nggak mau harus beli dulu yang sesuai dengan budget kalian aja. Kalau untuk cetak foto ini tidak harus yang canggih-canggih, cukup dengan komputer yang ada VGA-nya eksternal, itu sudah pasti bisa membuka Photoshop dan sudah jalan gitu, tanpa harus kalian membeli laptop yang mahal. Terus printernya yang seperti apa? Printer ini ada dua jenis. Yang pertama ini adalah yang 4 warna dan yang kedua adalah yang 6 warna. Sedangkan perbedaannya apa? Perbedaannya kalau 4 warna dia cuma ada CMYK, cyan itu biru, magenta itu merah, black itu hitam, dan juga yellow itu kuning. Jadi cuma 4 warna. Nah, perbedaannya dengan yang 6 warna, 6 warna ini ada lagi magenta dan ada lagi cyan gitu. Jadi untuk foto memang saya sarankan menggunakan printer yang 6 warna. Jika kalian bingung ingin membeli printer apa, saya sudah pernah share video reviewnya, yaitu pakai Epson L805. Itu bandel, punya saya juga 2 tahun sampai sekarang, itu alhamdulillah masih belum ada kendala apa-apa selama kita rawat dengan baik. Terus yang harus kalian hindari meskipun kalian punya printer di rumah itu adalah printer yang tidak memiliki tabung di luar. Pastikan kalian memiliki printer yang ada tabung di luar, kalau enggak nanti bakalan boros gitu. Jadi bukannya untung malah jadi rugi, karena kan kalau tidak ada tabung di luar itu biasanya pakai sistem cartridge, dan cartridge itu mahal gitu, seperti printer Canon kan otomatis kalau misalnya habis tinta harus ganti cartridge dan itu harganya mahal. Jadi kalau printer kalian seperti itu atau printer kalian masih menggunakan serbok HP atau pakai pita, itu sudah jelas tidak akan bisa digunakan untuk jenis usaha ini.
Lalu selanjutnya, bahan baku apa aja yang kalian butuhkan untuk membuka bisnis cetak foto secara online ini? Yang pertama sudah jelas adalah kertas. Kertas foto itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kertas glossy. Ini yang seperti dipegang ini ya, tulisannya glossy photo paper. Ini juga mereknya macam-macam. Ada data print, ada blueprint, ada e-print, ada Joico, ada Kenko. Terus juga ada apalagi ya, pokoknya banyak lah, banyak sekali ya pilihannya, harganya juga bermacam-macam. Dan kalau mau ya belinya yang per pak begini aja, jadi bisa lebih murah jatuhnya. Jangan beli yang ecer. Kalau kalian beli ke Borma atau beli ke toko fotokopi gitu, itu bakal lebih mahal jatuhnya dibandingkan kalian membeli secara pak seperti ini. Jadi ada dua jenis itu apa aja. Jadi yang pertama adalah kertas foto glossy, yang kedua adalah kertas foto silky. Perbedaannya adalah kertas foto glossy ini mengkilat dan tidak bisa digunakan untuk menstempel di atas permukaan si kertas tersebut. Jadi kalau untuk foto ijazah atau foto lain yang membutuhkan stempel itu tidak bisa menggunakan foto glossy. Nah, kalau yang silky dia tidak mengkilat. Ini bisa digunakan untuk stempel dan bisa digunakan untuk foto ijazah dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah kalau yang silky ini biasanya lebih mahal. Kalian lihat ini harganya berapa yang silky, sedangkan yang glossy ini harganya berapa. Ini terlihat perbedaannya lumayan gitu. Jadi ya pastikan kalau kalian ingin menggunakan kertas yang silky supaya lebih bagus, ya kalian akan berpengaruh ke harga jualnya nanti gitu. Jadi itu juga harus kalian perhatikan. Nah, kalau saya ini pakai yang murah aja, kita akan cobain menggunakan Joico yang 180 gram. Ini satu paknya harganya Rp16.000. Jadi kalau Rp16.000 dibagi 20 lembar satu paknya, ya ini harganya sih sudah jelas di bawah 1.000 ya, di sekitar 800 atau 850-an lah kurang lebih. Jadi ini saya pakai yang seperti ini dulu. Tapi kan nanti kalau kertas murah gini bakal berpengaruh ke hasil. Ya, yang namanya di dalam dunia printing, di dalam dunia printer inkjet ini tidak ada yang abadi. Pasti ketahannya itu tergantung dari kualitas tinta dan juga kualitas kertas. Ya kita juga kan sesuaikan dengan harga jual. Kalau misalkan ada konsumen yang pengen bertahan 20 tahun fotonya, ya jangan cetak ke kita dong. Cetak aja ke Fujifilm, cetak aja ke Kodak, yang sudah jelas mereka itu menghasilkan kualitas dengan ketahanan puluhan tahun. Sedangkan kalau kita kan harganya juga murah, terjangkau, ya mau nggak mau kan tetap akan berpengaruh ke kualitas hasilnya, ketahanannya. Terus selain itu juga kertas itu kan ada beberapa macam beratnya, ada yang 160 gram, ada yang 180 gram, ada yang 200 gram, 260 gram, yaitu perbedaannya cuma di ketebalan si kertasnya aja. Jadi itu tidak tergantung ke kualitas, tapi cuma bedanya di ketebalan kertas. Yang berikutnya adalah tentang tinta. Jadi saran saya, sekalipun kalian jangan pernah menggunakan tinta yang bukan original, karena itu akan berpengaruh ke kualitas gambar dan juga berpengaruh ke si head printer kalian. Jadi kalau Epson L805 itu menggunakan tinta 673 dan biasanya ada stiker hologram di isi permukaan dusnya. Oke, kita lanjut lagi ke alat pendukung apa aja yang kalian butuhkan. Sudah jelas itu adalah gunting atau cutter dan juga plastik pembungkus sesuai ukurannya. Dan kalau untuk cetak foto online ini ya ukurannya itu mulai dari 1R, 2R, 3R. Ini ada tabelnya di sini seperti ini. Ukuran sentimeternya kalian bisa klik aja di bawah gitu, di link deskripsi ada saya kasih buat downloadnya biar gampang ukurannya berapa. Dan nanti juga kalian di Photoshop tuh harus harus men-setting si cropnya juga, jangan sampai nanti salah setting keluarnya tuh nggak akurat gitu. Itu juga di situ. Terus kalau untuk cetak pas foto ada 2x3 cm, 3x5 cm, 4x6 cm, yaitu kalian harus setting dulu di Photoshopnya. Lalu selanjutnya harga nih, ini yang paling penting yang banyak orang nggak tahu, berapa dong saya mesti ngejual cetak foto ini, karena kan bingung ya harga jualnya itu berapa. Nah, prinsip saya nih sebagai seorang di industri ini itu harus 70-30. 30 modalnya, 70% keuntungannya. Karena kan kita jual jasa dan kita jual kualitas. Karena ini adalah bukan kita, misalkan nih, kita beli barang ini gunting kuku nih, harganya tuh 3.000, kita jual 5.000. Itu bukan seperti itu. Kalau untuk jasa cetak foto ini adalah kita mengolah gambar seseorang dari bentuk digital, lalu kita cetak ke dalam kertas dengan tinta dan jadilah sebuah foto fisik gitu. Itu perbedaannya di situ. Jadi ya mau gimana pun kita, ya kita jual berapa juga nggak masalah selama orangnya mau. Tapi ya kalau misalkan kita hitung nih, contoh untuk yang satu lembar 8 Rp atau A4 nih ya, ada satu lembar kertasnya 1.000 lah contohnya. Terus dengan tintanya originalnya kan lumayan mahal ya, tintanya ini yang Epson 805 ini satu warnanya itu 135.000. Berarti kalau 6 warna ya kurang lebih sekitar hampir 800 ribuan lah itu untuk full warnanya. Tapi kan ini awet kan, nggak akan sehari habis kan si tintanya, jadi ya itu juga harus dalam pertimbangan kalian. Tapi contohlah
kalau misalkan 1000 kertasnya kita tintanya 2000 aja untuk satu lembar itu. Otomatis ya kalau kita pengen ngambil untung 70%, otomatis untungnya 7000, modal 3000. Jadi kita jualnya 10.000 itu untuk yang 8 RT atau yang ukuran A4. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke marketing. Marketing atau pemasaran, bagaimana cara menjual jasa ini, ya sudah jelas media sosial kalian, terus ke tetangga, terus ke saudara. Karena sekarang kan udah mulai masuk ke sekolah nih, meskipun sekarang PSBB di beberapa daerah masih berjalan mungkin ya, tapi tetap kan butuh pas foto. Itu pasti difoto di rumah, tinggal di WA kan saja ke kalian. WA-nya harus dalam bentuk dokumen supaya tidak pecah, lalu kalian edit menggunakan Photoshop dan kalian cetak. Nanti pembayarannya bisa kalian pas nanti terus dibayar cash, atau misalkan kalau yang banyak nih bisa kalian transfer si konsumennya terus kalian nganterin pakai GoSend. Sebetulnya pangsa pasarnya itu terbuka luas, tapi ya menurut saya sih tidak usah muluk-muluk, karena kan kalau kalian lihat ya di Indonesia ini yang sekarang lumayan terkenal itu ada photobookstory.id gitu kan, atau juga jasa cetak digital dan segala macam. Itu orang sudah mulai merambah ke sana. Tapi kan kalau kita rumahan, kita bisa menggunakan printer dan komputer yang kita miliki untuk mendapatkan uang tambahan juga ya lumayan bagus sih. Terus kalau misalkan tadi perhitungannya mendapatkan jutaan rupiah per bulan dengan cetak foto, bagaimana hitungannya ya? Contohnya nggak usah muluk-muluk, dalam satu hari kalian menghasilkan 100.000 gitu kan. 100.000 itu berarti 10 lembar kertas A4 yang kalian cetak misalkan. Ya otomatis kalian dalam satu bulan udah dapat 3 juta kan, itu udah dapat jutaan rupiah. Apalagi kalau kalian pinter, bisa sampai jual figuranya atau sampai jual jasa desain untuk newborn baby, atau mungkin untuk karikatur dan segala macam. Itu masih banyak terbuka lebar sekali keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari jasa foto secara online ini. Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang mungkin sekarang lagi kesulitan di ekonomi seperti ini, bisa memberikan semangat untuk membuka usaha jenis ini. Buat kita nih orang-orang kreatif yang saat ini memang lagi kesulitan untuk mendapatkan job, apalagi fotografer wedding kan saat ini. Dan ya itulah kelebihan kita bagi orang-orang kreatif, karena mau dimanapun dan kapanpun selama kita masih bisa berpikir, disitulah kita bisa mendapatkan uang dengan alat yang kita miliki meskipun hanya seadanya. Saya Supem Arifin, jika ada pertanyaan silahkan ketikkan aja di kolom komentar atau lewat DM melalui Instagram saya, nanti akan saya balas ya, mudah-mudahan sempat gitu. Dan like, comment, dan subscribe ya.